Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Maharani Putri, merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta Prodi Ilmu Komunikasi tahun angkatan 2020. Kali ini saya izin untuk menjelaskan mengenai hasil penelitian saya tentang metode kualitatif yang berjudul Strategi Komunikasi Organisasi Wardi BSI Scholarship Inspirasi UNJ dalam peningkatan keberhasilan sosial proyek Siberkasi. Dan NIM saya adalah 1410620002. Tugas ini atau penelitian ini saya buat untuk memenuhi tugas kualitatif atau mata kuliah kualitatif milik saya. Next. Latar belakang. Dalam aspek kehidupan, manusia melakukan setiap aktivitas dengan adanya komunikasi. Komunikasi ini merupakan sebuah aspek yang selalu dilakukan oleh setiap individu di dunia ini. Dapat dikatakan juga dalam hidup tanpa adanya komunikasi, maka akan menimbulkan aspek dunia atau dunia mati di atas dunia yang hidup. Sebagai manusia, kita memerlukan peran komunikasi sebagai aspek informasi, aspek keakraban, dan aspek pemberian informasi. Aspek komunikasi ini juga berpacu ke dalam aspek manusia dalam bersosialisasi. Aspek kehidupan yang ada di dunia memang memiliki peran kebermanfaatan masing-masing. Salah satunya komunikasi, yang menjadi aspek daya hubung interaksi antar manusia. Komunikasi memiliki beberapa macam aspek komunikasi, di antaranya komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, dan komunikasi keluarga. Komunikasi hidup dalam aspek dunia memiliki peran untuk bisa dapat memberikan aspek kebermanfaatan yang dirasakan. Dari adanya komunikasi ini membuat peran pendukung aktivitas menjadi semakin efektif. Peran komunikasi itu sendiri dapat berjalan dari setiap kondisi dan situasi, bahkan dalam berbisik lewat hati termasuk ke dalam komunikasi. Perlu diketahui nih teman-teman, bahwasanya penelitian ini berfokus ke dalam suatu komunikasi organisasi yang mana merupakan suatu komunikasi yang memiliki keterhubungan antara komunikasi internal dengan komunikasi eksternal. Maksud dari komunikasi internal ini adalah komunikasi antar anggota organisasi. Dan juga komunikasi ekstrapersonal adalah komunikasi yang ada di luaran, yang mana bila mana digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi organisasi adalah sekelompok orang yang saling terhubung dalam suatu lingkup organisasi, yang mana untuk mencapai tujuan bersama dengan cara bekerja sama. Maka dari itu teman-teman perlu banget nih adanya komunikasi organisasi. Dan juga penelitian ini berfokus kepada komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Awardee BSI Scholarship Inspirasi UNJ dalam peningkatan kesuksesan atau keberhasilan sosial proyek Siberkasi, Smart, Inspirasi, dan Penuh-Kasih. Dan juga perlu diketahui, BSI Scholarship ini merupakan suatu beasiswa yang dibangun oleh Bank Syariah Indonesia dan juga BSI Maslahat pada sekitar bulan September tahun 2021. Maka dari itu, peran beasiswa BSI Scholarship ini merupakan suatu peran pendukung untuk bisa menyejukkan kesejahteraan mahasiswa untuk bisa melanjutkan ke bangku dunia perkuliahan. Dan juga perlu diketahui nih teman-teman, komunikasi organisasi juga memiliki fungsinya. Fungsi yang mana memiliki dominasi untuk saling terhubung atau mensukseskan suatu kegiatan atau event-event tertentu dengan cara bekerja sama. Next adalah fokus penelitian. Komunikasi dalam organisasi cenderung dapat memberikan kesan positif dan juga peran pendukung keberhasilan sesuatu hal karena adanya kerjasama yang timbul.
Akibat memberikan aspek kebermanfaatan yang dirasakan, diantaranya nih hubungan internal dapat terjalin dengan baik. Hubungan eksternal dapat terrealisasikan dengan baik melalui berbagai peran pendukung dari aspek organisasi yang dibentuk. Maka dari itu, penulis memfokuskan penelitian ini ke dalam suatu strategi komunikasi organisasi World BSI Scholarship Inspirasi UNJ dalam peningkatan keberhasilan sosial proyek siberkasi, smart inspirasi dan edukasi. Baik lagi intinya dasar sebuah keberlangsungan tujuan yang ingin kita capai akan dipengaruhi oleh faktor kerjasama tim dan faktor strategi yang baik dan benar untuk melaksanakan hal-hal yang diinginkan. Tujuan penelitian kali ini adalah dalam melakukan suatu penelitian, pastinya terdapat tujuan yang mendasari. Penelitian ini dibuat oleh penulis memiliki maksud, yakni untuk mencapai hal-hal yang ingin diteliti supaya dapat menghasilkan segi informasi baru dari adanya penelitian yang dituju. Untuk mengetahui strategi komunikasi organisasi apa sih yang dilakukan oleh UWRD BSI Scholarship Inspirasi UNJ dalam mendapatkan keberhasilan pelaksanaan sosial proyek siberkasi, smart, inspirasi, dan pedokasi yang dapat dirasakan oleh pihak penerima manfaat secara berkelanjutan. Dan pada dasarnya teman-teman bahwasanya tim Award DBS Scholarship Inspirasi ini sedang membangun atau planning itu membuat taman baca. Dan taman baca ini merupakan suatu bentuk keberhasilan yang dilakukan oleh Award BSI Scholarship Inspirasi UNJ. Next adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua nih teman-teman. Yang pertama adalah manfaat akademis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat akademis diantaranya adalah dapat menjadi acuan referensi dalam penelitian yang relevan. Yang kedua adalah menjadi pembahasan daftar buku untuk pengujian dan acuan dalam tugas kepenulisan. Atau bisa dibilang menjadi pembaharuan ya teman-teman daftar buku. Terus yang ketiga adalah dapat menjadi aspek ilmu baru bagi diri orang lain. Dan yang keempat, dapat menambah referensi jurnal terkait untuk bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan paper, laporan maupun dengan judul pengertian yang terkait. Yang kedua adalah manfaat praktis, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dapat menjadi sumber referensi dalam memecahkan permasalahan kasus yang ada atau yang sedang diteliti. Yang kedua adalah mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai strategi komunikasi organisasi. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan perspektif diri sendiri dan mencari jalan keluar dari atas apa yang diterima. Next adalah kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini mengenai konsep, teman-teman. Konsepnya yang mendasari adalah komunikasi organisasi. Menurut Senjaja dalam Firdaus pada tahun 2021 mengatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan suatu komunikasi yang menggambarkan keterkaitan dengan aspek internal dan eksternal. Aspek internal yang dimaksud adalah peran hubungan yang dengan aspek eksternal dapat membuat kerjasama dengan baik antar satu dengan lainnya. Komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan suatu aspek yang penting untuk membangun organisasi menjadi lebih baik dan berkontribusi peran pencapaian komunikasi organisasi juga berpengaruh kepada aspek pekerjaan menuju keberhasilan. Salah satunya adalah komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Award BSI Scholarship Inspirasi UNJ, yang mana sebuah himpunan yang terkandung ke dalam suatu program dari Bank Syariah Indonesia dan BSI Maslahat yang terlansir dalam postingan Instagram BSI Scholarship pada postingan tanggal 7 September 2021 yang menuliskan bahwa BSI Scholarship adalah program beasiswa untuk jenjang pendidikan sarjana yang dikelola oleh Latnas BSMU yang sekarang bernama BSI Maslahat dan Bank Syariah Indonesia yang bertujuan untuk membentuk pemimpin masa depan umat yang berkarakter, amanah,
dan bisa menjadi teladan serta mampu berkontribusi dalam membangun keumatan khususnya di bidang industri ekonomi syariah. Next adalah 10 literatur sebagai acuan penelitian terdahulu. Jadi ini salah satunya aja ya teman-teman, yakni pentingnya komunikasi organisasi, motivasi kerja, dan kompensasi untuk meningkatkan kinerja guru. Pada dasarnya sebuah penelitian ini yang terdahulu, yang penulis cari, merupakan penelitian yang variabelnya sama dengan variabel penelitian saat ini, yakni tentang komunikasi organisasi. Dan juga untuk metodenya juga sama, menggunakan kualitatif. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Membahas mengenai variabel, pastinya kata kunci itu semua adalah daya fokus penelitian ingin membahas mengenai apa sih. Dalam menit ini, penulis memfokuskan penelitian ke dalam konteks kata komunikasi organisasi, yang mana variabel atau daya yang akan dianalisis adalah komunikasi organisasi yang beruntun dengan konteks yang mengikuti. Next adalah paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang merupakan sebuah paradigma sebab akibat yang menyatakan mengenai strategi komunikasi organisasi pada World DBSI Scholarship Inspirasi. Dalam mensyukuri proyek sosial Siberkasi, pada penelitian ini terus memfokuskan penelitian kepada jawaban responden yang menjadi kunci untuk menemukan solusi mengenai strategi komunikasi organisasi World BSI Scholarship Inspirasi UNJ dalam peningkatan keberhasilan sosial proyek Siberkasi. Smart, inspirasi, dan tentunya penuh kasih. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti mengumpulkan beberapa data dari lapangan, di mana terdapat informan yang pernah mengalami permasalahan penelitian. Penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan beberapa instrumen seperti video dan perekam suara. Di akhir langkah, peneliti meninjau data yang dikumpulkan, memahaminya dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga dapat ditransfer ke dalam kode dan tema yang relevan. Next adalah metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang mana menurut Creswell pada tahun 2018 merupakan suatu metode yang menggambarkan bagaimana sih sebuah peristiwa, perilaku dalam dapat tergambarkan dengan jelas yang berada dalam satu kurun waktu yang sama. Dan metode penelitian deskriptif berpacu terhadap siapa dan bagaimana. Mengapa demikian dikatakan bahwasanya penelitian ini membutuhkan metode kualitatif deskriptif? Karena pada dasarnya penelitian ini ingin mengetahui secara detail strategi komunikasi organisasi apa sih yang menjadi daya fokus URDBSI Scholarship Inspirasi UNJ dalam peningkatan keberhasilan proyek sosial Siberkasi. Smart, inspirasi, dan inovasi tentunya. Next adalah teknik penarikan informal. Pada penelitian ini diinformasikan bahwasanya teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yang mana teknik ini adalah memiliki objek yang benar-benar jadi yang terbaik dari yang lain, akan menjadi sampel responden atau target seseorang yang sedang kita cari. Dalam kategori ini dijelaskan bahwa kategori yang dicari oleh peneliti ini adalah seseorang yang paling memiliki jawaban dari atas semua pertanyaan yang dipunya oleh seorang peneliti. Jadi teman-teman, penelitian ini itu berfokus ke dalam responden yang memiliki sebuah pernyataan atau jawaban yang terkandung atau mencakup segala pertanyaan yang akan diutarakan.
Dan juga biasanya nih ya, respondennya itu ada beberapa ciri khasnya. Misal, kalau misalnya dalam penelitian ini, respondennya yang kita cari adalah pastinya ketuanya ya teman-teman. Karena ketuanya ini adalah tombak kemajuan atau tombak keberhasilan dalam pelaksanaan program Siberkasi UNJ di Kampung Pura Bali tentunya. Yang mana bila diusut mereka akan melaksanakannya itu di akhir-akhir ini. Dan juga dari program Siberkasi ini dapat memberikan suatu dampak keberlangsungan kelanjutan, yakni dengan membuat aman baca teman-teman. Next. Next adalah metode pengumpulan data. Langkah yang tepat dalam pengumpulan data, penelitian ini pasti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang berupa wawancara dan observasi. Creswell pada tahun 2018 mengungkapkan bahwasanya wawancara yang dimaksud adalah dengan melakukan segala jenis pertanyaan yang akan dijawab oleh responden dengan epic, sehingga hasil yang diharapkan dapat membuahkan hasil yang baik untuk penelitian yang dibuat. Sedangkan observasi yang dibuat dengan mengunjungi sesekali area proyek sosial Siberkasi di Kampung Pura Bali untuk melihat antusiasme peserta dari adanya peran kebermanfaatan yang dia lakukan. Next adalah metode analisis data. Redaksi data. Pada bagian ini diperlukan kepintaran dan analisis data yang cermat dalam menemukan data yang kita perlukan. Dalam redaksi data, instrumen yang menjadi ujung tombak keberhasilan adalah pengkodean dan pengkoordinasikan. Pengkodean merupakan aspek yang dibuat untuk memunculkan teori terhadap data, dan pengkategorian menurut beberapa ahli merupakan proses pengumpulan juga dan juga penarikan kesimpulan dari sebuah data. Yang kedua adalah tampilan data. Pada aspek ini pengkoordinasian data akan didapatkan secara lengkap baik dari grafis, terus juga dari garis, dari diagram dan lain sebagainya yang merupakan aspek yang berada dalam tampilan data nantinya. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Dalam konteks ini, ketika data sudah berada dalam fase penarikan kesimpulan, setelah penentuan data sudah berada pada akhir penilaian. Next adalah keabsahan data. Dalam konteks keabsahan data merupakan bentuk hal yang mencerminkan penelitian yang dibuat benar-benar pada data yang ada. Menurut ahli menerangkan bahwasanya keabsahan data terbagi menjadi beberapa komponen, di antaranya yakni credibility, transferability, dependability, dan juga confirmability. Yang menjadi daya tarik fokus peneliti dalam meneliti penelitian ini dengan mengukur credibility suatu penelitian untuk mengetahui apakah penelitian yang dibuat memenuhi kredibilitas yang sesuai. Jadi teman-teman, pada dasarnya penelitian ini dibuat itu lebih memfokuskan ke dalam aspek strategi apa sih yang digunakan oleh awardee BSK Scholarship Inspirasi dalam mempertahankan atau mendapatkan keberhasilan dalam proyek sosial Siberkasi atau Smart Inspirasi dan Edukasi. Karena pada dasarnya juga program ini juga merupakan suatu program baru atau program yang dilaksanakan di Kampung Pura Bali ini yang merupakan program baru. Jadi maka dari itu perlu dong kita ketahui strategi apa sih yang mereka gunakan supaya bisa melobi atau menegosiasi suatu aspek tertentu agar bisa menyetujui program yang mereka buat. Tentunya juga program ini juga dilatar belakangi atau disponsori oleh Bank Syariah Indonesia karena merupakan suatu aspek pembentuk atau founder dari
BSI Scholastic Inspirasi. Dan perlu diketahui nih teman-teman, bahwasanya BSI Scholastic Inspirasi itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah BSI Scholastic Inspirasi dan juga BSI Scholastic Prestasi. Tapi tidak ada kemungkinan atau tidak ada perbedaan di antara keduanya. Mereka berdua sama-sama penting dan juga memiliki peran kecerdasan di bidang aspek mereka masing-masing. So, dari penelitian inilah peneliti penasaran banget nih mengenai strategi apa yang dibuat dan juga target penarikan sampel seperti apa sih yang akan peneliti lakukan untuk memenuhi data-data yang diperlukan. Nah, dari itu terbitlah penelitian ini. Next. Ada hambatan dan kekurangan. Di setiap penelitian yang dibuat oleh para penulis menunjukkan segala ketentuan yang dianalisis pun memiliki peranan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan beberapa hambatan dan kekurangan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah hambatan, kurangnya antusias responden dalam isi kuesioner atau dalam berpartisipasi menjadi narasumber wawancara yang diberikan sehingga penentuan hasil menjadi agak samar-samar. Kedua, adanya kurangnya antusias data yang dilakukan. Aspek kedua adalah kekurangan ya teman-teman. Kekurangan yang dimaksud diantaranya adalah pertama, kurangnya referensi yang digunakan sehingga sumber data kurang lengkap. Terus juga yang kedua adalah kurangnya teori yang digunakan sehingga pembaca belum bisa nih menganalisis secara utuh dari apa sih yang digunakan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kurangnya suatu indikator yang dapat menjadi tembok ukur keyakinan. Next. Oke, baik. Mungkin segitu aja penjelasan mengenai penelitianku tentang strategi komunikasi organisasi yang dilakukan award di BSI Scholastic Inspirasi UNJ dalam peningkatan keberhasilan proyek sosial Siberkasi atau SMART, inspirasi dan edukasi tentunya. Maka dari itu, untuk menutup perjumpaan kita lewat virtual kali ini, aku mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan juga aku mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya karena bila mana ada salah kata yang pernah aku ucapkan selama menjelaskan penelitian yang aku buat. Dan juga untuk mengakhiri penutupan atau presentasi saya pada hari ini, saya punya pantun nih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Bila mana ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dengan sepenuh hati. Saya Intan Maharani Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman.